Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita bisa melanjutkan kuliah manajemen ya, pengantar manajemen ya pertemuan ketiga. Mari kita buka kuliah kita dengan doa Rabbul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman wa manfa'ni wa alimi ma yanfa'ni wa rasulullah. Amin. Teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar melanjutkan. Jadi yang pertama kita mengetahui sedikit tentang manajemen ya. Yang kedua sejarah tentang manajemen. Kemudian kita yang sekarang ini kita akan belajar tentang planning ya. Tentang planning atau tentang perencanaan. Namun sebelumnya saya coba ingin tanya, dari teman-teman ada aktif di organisasi? Mas Fadil, Mas Yahya? Organisasi OSIS, Pak. Baru-baru ini, Pak. Yang lainnya apa? Mungkin di kampus? Boten tumut, Pak. Tidak ada yang kampus, ada yang NU, Ansor, atau apa? Okta Wisnu itu Pak, aktif. Kak Wisnu. Mungkin selain itu kan banyak ormas-ormas, tidak ada ya yang aktif ya. Betul. Masuk nih kemarin. Mungkin, Pak. Ya, jadi IMM mungkin nanti ya teman-teman bisa sedikit belajar tentang organisasi. Ada kelebihan ya bagi teman-teman yang belajar organisasi. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang planning. Jadi kalau teman-teman organisasi ya, apakah itu OSIS atau organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain ya, itu sudah kelihatan anunya screen. Yang itu nanti bisa didengarkan ya, bisa dijadikan acuan untuk program kerja ya, program kerja. Nah, jadi itu akan nanti bisa digunakan untuk program kerja. Nah, perencanaan itu sendiri pengertiannya apa? Yaitu perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapai tujuan organisasi. Nah, jadi perencanaan itu adalah sebuah proses penyusunan ya tujuan organisasi. Ya. Jadi tujuan organisasi itu disusun, visi, misi, ya kan, apa yang akan dicapai di organisasi. Kemudian diintegrasikan, diintegrasikan bagaimana tujuan visi misi itu bisa dilaksanakan. Jadi bagaimana tujuan visi misi itu bisa dilaksanakan. Nah, pengertian perencanaan dapat dilihat dari 3 hal. Pertama dari bahwa
perencanaan itu adalah proses dasar untuk yang digunakan untuk memilih tujuan, menentukan bagaimana tujuan tersebut dicapai. Jadi sebuah organisasi itu akan membuat tujuan bersama, ya kan? Kemudian merumuskan bagaimana tujuan itu bisa dicapai. Misalnya organisasi kampus, ya. Jadi kampus itu misalnya di ekonomi syariah ada himpunan mahasiswa ekonomi syariah. Nah, tentu himpunan mahasiswa ekonomi syariah itu punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melatih, ya, agar mahasiswa mempunyai target, ya, sebagai sarana untuk berproses meningkatkan dan mempraktekkan keilmuan yang didapat di kampus. Nah, ketika karena itu untuk mempraktekkan keilmuan, jadi kan sehingga ketika teman-teman belajar tentang bagaimana berorganisasi, bagaimana manajemen, nah itu dipraktekkan di sana. Ya. Yang kedua misalnya meningkatkan profesionalitas anggota mahasiswa. Nah, bagaimana meningkatkan profesionalitas itu, maka dirumuskan di sana, kemudian dibuatlah kegiatan-kegiatan yang tujuannya apa? Tujuannya ada proses dari mahasiswa untuk menyusun sebuah kegiatan. Ya, kegiatan misalnya membuat Basar Ekonomi Syariah, maka dibentuklah kepanitiaan. Panitia itu akan menyusun rencana kegiatan dan lain sebagainya. Berkomunikasi dengan orang lain, minta izin dan sebagainya. Itu adalah bagian dari proses perencanaan. Kemudian yang kedua adalah dari sisi fungsi manajemen. Ya. Nah, dari fungsi manajemen perencanaan itu adalah di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dari kegiatan organisasi. Nah, dari sisi fungsi manajemen bahwa perencanaan itu seorang pimpinan, ya kalau kita katakan pimpinan misalnya ketua panitia kegiatan, itu harus, ya, dia punya kewenangan untuk menentukan mengkoordinir seluruh anggotanya agar bisa mencapai tujuannya dengan baik. Jadi kegiatan-kegiatannya itu harus ditentukan oleh dipimpin oleh seorang ketua. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi pengambilan keputusan. Ya. Bahwa perencanaan merupakan pengambilan keputusan dalam jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan. Bagaimana melakukannya, bila mana, bagaimana dan siapa yang akan melakukan, di mana keputusan itu diambil, ya kan? Sehingga implementasi dari perencanaan tersebut bisa dibuktikan di kemudian hari. Ya, jadi salah satu fungsi dari perencanaan adalah dari sisi pengambil keputusan, maka perencanaan itu juga untuk memutuskan, untuk mengambil keputusan terkait hal-hal yang ketika itu menyimpang dari tujuan dasar. Ya. Kemudian selanjutnya fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Jadi upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi, ya, kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi taktik. Jadi perencanaan itu adalah fungsi bagaimana mengatur satu tujuan organisasi, kegiatan organisasi itu bisa tercapai. Ya, contoh misalnya teman-teman buat kegiatan. Nah, ketika membuat kegiatan
Bazar misalnya terjadi bazar ekonomi syariah akan dilaksanakan di alun-alun. Nah, karena suatu dan yang lain hal, ya, alun-alun dilarang digunakan. Maka fungsi perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi hal-hal yang seperti ini, ya kan? Nah, oh target pertama kita di alun-alun tidak boleh. Maka kita harus membuat alternatif lain. Ya. Membuat alternatif lain, misalnya di GOR, misalnya di tempat-tempat yang lain. Ya. Jadi inilah ada beberapa alternatif, ya kan? Targetnya apa ya? Targetnya misalnya mensosialisasikan apa ekonomi Islam kepada masyarakat. Jumlah yang diundang misalnya 100 orang. Nah, walaupun beda tempat akan tetapi target itu tetap harus bisa dicapai. Yang kedua, ya, selanjutnya adalah manfaat dari perencanaan. Ya. Manfaat perencanaan itu adalah pengarah organisasi, ya, meminimalisir ketidakpastian, kemudian meminimalisir inefisiensi sumber daya, ya, kemudian menetapkan standar dan pengawasan kualitas. Jadi manfaat dari perencanaan itu bagaimana mengarahkan tujuan organisasi, ya, kemudian meminimalisir ketidakpastian. Artinya apa? Artinya ketika tujuan kegiatan itu sudah kita tetapkan, maka harus ada alternatif-alternatif ketika satu kegiatan itu tidak bisa berjalan. Jadi ada alternatif-alternatif untuk bisa terlaksana. Kemudian meminimalisir inefisiensi SDA. Jadi meminimalisir bagaimana berapa SDM yang dibutuhkan. Nah, ini mencoba meminimalisir. Kenapa? Karena kaitannya nanti semakin banyak panitia misalnya, yo mesti kan konsumsinya mesti bertambah. Mesti ada anggaran-anggaran yang harus ditambah untuk melaksanakan kegiatan tadi. Selanjutnya jenis-jenis rencana, ya. Jadi pertama berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian. Ada rencana strategis jangka panjang, rencana taktis jangka menengah, dan rencana operasional jangka pendek. Jadi kalau kita membuat satu rencana itu ada jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa, menengahnya apa. Kemudian berdasarkan kejelasan, ya. Rencana kegiatan itu spesifik, ya. Rencana direktif plan. Ya. Jadi bisa diturunkan ke tingkat yang lebih bawah. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan frekuensi penggunaan. Ya. Rencana sekali pakai, ya kan, kayak kepanitiaan itu misalnya kan sekali pakai. Ya. Rencana yang digunakan secara terus-menerus atau standing plan. Ya. Jadi bisa jadi kita membuat satu kegiatan itu berulang. Sehingga misalnya apakah itu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, ya kan, atau 1 tahun sekali. Sehingga kegiatan itu paling tidak ketika misalnya dilaksanakan 3 bulan sekali ada hal-hal lain yang bisa kita gunakan di acara atau program berikutnya. Kemudian tahap dalam perencanaan. Ya, tahapannya apa saja? Tahapannya adalah menentukan tujuan dan target, ya. Kemudian merumuskan strategi, kemudian menentukan sumber daya yang diperlukan, kemudian menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan. Jadi ketika kita membuat satu acara, membuat satu kegiatan, maka harus ada indikator, ya kan? Indikatornya apa? Ya itu harus bisa kita ukur sehingga kegiatan itu bisa berhasil. Misalnya kalau kita buat tadi bazar tadi, salah satu indikatornya adalah kehadiran peserta.
Kalau undangan 100 orang, minimal kita target 80 orang hadir. Minimal ya. Jadi ada indikator-indikator bahwa acara kegiatan itu selesai. Atau misalnya kita mengundang 100 lembaga, ya kan, maka 75% lembaga yang kita undang harus hadir. Nah, itu bisa dikatakan berhasil. Kemudian alasan perencanaan. Ya. Alasan perencanaan dari sisi positif membantu melihat masa depan, mengkoordinir semakin baik, ya. Mengurangi ketidakpastian, lebih mendekatkan organisasi ke tujuan, menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Sisi negatifnya apa? Sisi negatifnya adalah waktu dan tenaga ekstra. Ya. Penekanan yang berlebihan pada perencanaan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam fungsi yang lain. Ya, jadi kalau kita berlarut-larut, maksudnya membuat satu perencanaan terlalu lama, ini sehingga hal-hal yang lain tidak bisa dirumuskan. Bentuk perencanaan. Ada beberapa bentuk perencanaan, visi, misi, tujuan, dan kebijakan. Visi itu apa? Menggambarkan peranan yang dimaksud keberadaan suatu organisasi pada masyarakat. Tujuan, ya, titik akhir di mana aktivitas organisasi diarahkan. Kebijakan, ya, merupakan pernyataan pemahaman untuk membantu mengarahkan pengambilan keputusan. Jadi kebijakan itu adalah satu keputusan untuk mengarahkan bagaimana organisasi itu bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Ini bentuk-bentuk perencanaan, ya, prosedur, aturan, program, anggaran, ya. Ini adalah bagian dari bentuk-bentuk perencanaan. Kemudian tipe perencanaan, ya. Ada perencanaan strategis, ya. Itu bagaimana, ya, tentu menyusun dari misi organisasi, diturunkan menjadi tujuan, kemudian rencana strategis ditujukan untuk apa? Untuk mencapai tujuan strategis. Biasanya rencana strategis ditetapkan oleh manajemen puncak. Jadi ada yang saya tekan tadi, ketika menyusun satu kegiatan, menyusun satu tujuan organisasi, ada perencanaan-perencanaan strategis yang bisa dilaksanakan, yang bisa dijadikan alternatif perencanaan itu bisa berjalan. Kemudian perencanaan taktis. Perencanaan taktis itu diturunkan dari misi dan rencana strategis. Jadi rencana strategis itu kemudian diterjemahkan menjadi rencana taktis. Ditujukan untuk mencapai tujuan taktis yang merupakan bagian tertentu dari rencana strategis. Fokus pada hubungan manusia, aksi, dan biasanya ditetapkan oleh manajemen menengah. Jadi ini lebih pada operasionalisasi, jadi pelaksanaan organisasi. Selanjutnya adalah tipe perencanaan rencana operasional, ya. Jadi tipe perencanaan itu ada rencana strategis, rencana taktis, dan rencana operasional. Rencana operasional itu diturunkan dari tujuan dan rencana taktis, diterjemahkan lagi pada operasional. Operasional itu adalah bagaimana pelaksanaan itu dilaksanakan. Kemudian selanjutnya adalah perencanaan situasional. Perencanaan situasional itu yaitu tadi suatu perencanaan itu tidak boleh kaku, ya kan? Tidak boleh ketika satu situasi itu dilaksanakan tidak bisa, maka dia harus mampu beradaptasi mencari alternatif penyelesaian yang lain. Kemudian adalah perencanaan dan tingkat manajemen. Ya. Manajemen puncak akan lebih banyak terlibat dalam perencanaan strategis. Ya. Menengah dalam perencanaan taktis dan manajemen tingkat bawah dalam perencanaan operasional. Pengertian dan komponen strategis. Strategi itu maksudnya apa? Manusia, penetapan tujuan jangka panjang yang mendasar dari suatu organisasi, dan pemilihan alternatif tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
Jadi rencana strategis itu penetapan tujuan dalam jangka panjang kan, tetapi ketika menemui problem, memenuhi kendala-kendala, maka dia harus punya alternatif sehingga tujuan tetap bisa dilaksanakan. Nah, apa saja yang dibutuhkan dalam proses perencanaan strategis ya? Ada formulasi visi, misi, tujuan ya. Misalnya fokus pada pasar, dapat dicapai, mau motivasi ya, dan spesifik. Kemudian yang kedua adalah analisis tujuan strategis. Ya. Kemudian analisis lingkungan, kemudian analisis sumber daya. Nah, masing-masing analisis ini digunakan untuk apa? Untuk agar perencanaan strategis itu bisa dicapai secara maksimal. Ya. Ini identifikasi kesempatan, pengambilan keputusan, ya, kemudian pelaksanaan strategis, kemudian evaluasi dan pengendalian strategi. Nah, kelebihan dan kekurangan perencanaan strategis. Ya. Kelebihannya apa? Memberikan pedoman yang konsisten bagi kegiatan organisasi. Yang kedua, membantu para manajer untuk membuat keputusan, ya, maksudnya para pimpinan untuk bisa membuat keputusan. Kemudian yang ketiga, meminimalisir kemungkinan kesalahan. Ya. Kemudian kekurangannya apa? Tentu memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih. Ya. Kenapa? Karena dia dipacu bekerja untuk maksimal. Ya. Yang kedua adalah membatasi beberapa alternatif. Jadi perencanaan strategis itu meminimalisir alternatif untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan cepat. Hambatan dan pemecahan masalah dalam perencanaan. Hambatan dalam perencanaan yang efektif. Ya. Artinya ada bagaimana tujuan yang tidak tepat, tidak memahami lingkungan dan organisasi, dia yang tidak percaya dan tidak percaya diri. Nah, ini adalah hambatan. Cara mengatasi dia bagaimana? Ya, pelatihan, bantuan, manajemen dalam penetapan tujuan dan pemahaman organisasi dan lingkungan hidup. Sehingga apa? Sehingga kalau teman-teman lihat di dalam satu organisasi, apakah itu ormas atau bisnis, maka akan ada pelatihan-pelatihan yang itu tujuannya adalah bagaimana meningkatkan, memotivasi, percaya diri sehingga organisasi itu bisa berjalan secara maksimal. Ini adalah kriteria penilaian efektif dalam satu perencanaan ya. Jadi sejauh mana kegunaan, ketepatan waktu, efektivitas biaya, akuntabilitas ya, kemudian ruang lingkup, ketepatan dan objektivitas. Nah, semua ini berpengaruh terhadap penghitungan suatu planning organisasi itu dinilai efektif atau tidak. Ini misalnya perencanaan MBO manajemen by objektif. Ya, ini adalah satu beberapa metode penyusunan perencanaan. Merupakan metode penempatan tujuan secara partisipatif yang dipopulerkan oleh Peter Drucker. Efektivitas MBO, komitmen manajemen puncak, penetapan tujuan dan manajemen puncak, penetapan tujuan dan tanggung jawab individu yang jelas, partisipasi, komunikasi, otonomi, dan review prestasi. Nah, ini adalah bentuk dari perencanaan. Kemudian ada kelemahan MBO dan cara mengatasi. Nah, ini adalah cara mengatasi MBO tadi. Secara teoritis dapat dihilangkan, contoh komitmen manajemen puncak yang kurang, gaya manajemen yang otoriter, keterampilan hubungan manusia dan yang kurang. Artinya bahwa MBO ini masih dianggap sebagai robot ya, hingga kurang manusiawi menurutnya. Selanjutnya langkah-langkah pemecahan masalah di MBO ya, ini tadi bagaimana mendorong partisipasi, bagaimana menetapkan umpan balik, ya, memperjelas tujuan, kemudian pelatihan. Ini rencana strategis, ya.
rencana strategis, tingkat korporasi, unit bisnis, ya unit fungsional. Jadi ada tingkatan-tingkatan untuk bagaimana masing-masing punya rencana strategis. Nah, ini di umum ya merupakan kerangka strategi keseluruhan yang dirumus manajemen puncak. Ini berlaku untuk semuanya. Strategi portofolio bisnis ya, berawal dari unit bisnis, kemudian independen ya contohnya Matic BCD. Strategi tingkat unit bisnis ya itu tadi apa dari beberapa strategi ya itu ada strategi yang disusun secara berjenjang sampai di tingkat bawah. Ya, ini nanti teman-teman bisa pelajari dan bisa kita diskusikan ya. Ini contoh apa organisasi itu jangan kelebihan muatan, tetapi sedikit yang efektif dan efisien. Artinya apa? Artinya ketika kita bicara manajemen maka bicara bagaimana organisasi itu bisa jalan efektif dan efisien, bisa mencapai tujuan. Itu teman-teman diskusi kita, monggo ada pertanyaan, harapan saya ada banyak masukan dari teman-teman atau cerita atau ada problem yang bisa kita pengalaman ya yang bisa kita diskusikan bagaimana perencanaan organisasi, bagaimana perencanaan bisnis itu bisa berjalan secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang minimal ya. Itu monggo saya buka sesi tanya jawab, silahkan langsung saja bisa menyampaikan. Monggo silahkan. Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Pak, bagaimana kalau seumpama nggak ada plan gitu, Pak? Maksudnya nggak ada planning gitu loh. Mengalir gitu, apa bisa, Pak? Ya namanya itu bukan manajemen. Ketika kita bicara manajemen berarti ada planning. Ya. Organisasi tanpa ada perencanaan ya sama saja perkumpulan, bukan organisasi. Ya, ya kayak arisan melaku, arisan aja punya tujuan dia. Ya benar nggak? Arisan punya tujuan. Apa tujuannya arisan itu? Ya kan salah satunya apa? Salah satunya bagaimana anggota misalnya. Tujuannya nyotel. Ya tidak, tujuannya bukan hanya nyotel. Ya kan orang kalau hanya nyotel juga tidak hadir di arisan tidak apa-apa. Tapi kan banyak arisan yang kalau tidak hadir didenda. Ya. Misalnya di masyarakat, di lingkungan RT RW diadakan arisan. Tujuannya apa? Adalah untuk meningkatkan kekeluargaan di RT RW, meningkatkan silaturahmi. Jadi tujuannya bukan arisan itu, tapi bagaimana antar anggota di RT RW itu guyup rukun terjalin suasana keakraban kekeluargaan sehingga seperti saudara. Ya kan? Maka itu tujuan dari arisan. Jadi bukan hanya nyontel. Kalau nyontel kan orang hanya urunan tok ya wis engko dikocok ning via WA enggak usah ketemu. Itu sudah selesai ya. Kenapa? Karena kalau untuk tujuan bisnis ya arisan tidak termasuk ya kecuali ada orang-orang yang memang kerjanya kerjaan arisan ya beda lagi ya. Oke, monggo yang lain. Saya Pak mau bertanya. Ya, monggo. Ya, yang dimaksud kelebihan muatan itu muatan yang apa ya Pak dalam organisasi atau kumpulan? Kalau anggota sih kemungkinan malah harus banyak. Nah, itu yang dimaksud kelebihan muatan itu yang bagaimana Pak? Terima kasih. Ya. Jadi yang dimaksud manajemen organisasi itu adalah bagaimana suatu organisasi itu bekerja efektif, efisien dengan sedikit SDM. Ya kan? Ingat, organisasi itu bukan anggota loh ya. Yang dinamakan manajemen itu adalah bagaimana mengatur
struktur kepengurusan. Nah, organisasi itu mengatur siapa sih? Organisasi itu mengatur anggota, ya kan? Nah, kalau organisasinya besar, ya kan, tentu biaya organisasi banyak, ya kan? Beda loh ya, mengurus organisasi. Jadi kalau organisasi ormas itu yang diuruskan anggotanya, ya kan? Nah, tapi kalau organisasi bisnis yang diurus apa? Yang diurus adalah bagaimana meningkatkan profit. Kalau organisasi bisnis meningkatkan profit, kalau itu layanan jasanya dipakai banyak orang. Kalau itu dia mencetak produser suatu barang, bagaimana produknya itu digunakan banyak orang, ya kan? Sehingga apa? Sehingga kalau SDM-nya sedikit, bayarannya kan besar, ya kan? Bayarannya besar, terus efektif, ya kan? Nah, kalau orangnya banyak, bayarannya kecil tapi pengeluarannya besar, ya kan? Nah, sehingga organisasi yang dimaksud manajemen itu adalah bagaimana sedikit tapi memiliki efisiensi. Ya. Kalau misalnya satu contoh misalnya perusahaan yang pernah besar itu, ya kan, teman-teman dulu sering kan ada namanya foto Kodak. Tahu ya foto Kodak ya? Dulu rame, ya kan, orang foto pakai kertas itu karyawannya ribuan, kan? Ya. Dia harus membayar sekian ribu karyawan. Nah, karena efektivitas perkembangan zaman, maka dia sekarang orang tidak lagi butuh foto cetak kertas. Dulu kan foto itu dipakai roll gitu ya, roll film ada. Makanya sekarang Canon pun sekarang tinggal digital. Orang mau nyetak foto tidak perlu lagi pakai roll film. Sehingga mengurangi jumlah tenaga kerja. Nah, ketika tenaga bekerja ini berkurang, maka efisiensi anggaran untuk menggaji orang itu juga berkurang. Nah, itulah yang disebut dengan efektif dan efisien. Nah, itu adalah fungsi dari manajemen. Nah, itu kira-kira Mas Okta ya. Monggo, ada lagi? Atau ada sanggahan? Iya Pak, Silakan. terima kasih sudah mengerti ya, siap-siap. Terima kasih Pak. Oke, monggo yang lain. Kurang 1 menit. Untuk minggu depan kita mulai diskusi ya. Nanti habis ini saya bagi pembagian kelompoknya. Kalau mau pakai Google Meet silahkan ya. Saya fleksibel saja, mau pakai Zoom, mau pakai Google Meet, monggo silahkan. Mungkin nanti ketua kelas atau siapa yang biasa membuat Google Meet, saya di invite saja, kita bisa diskusi di sana. Oke, begitu teman-teman. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Terima kasih teman-teman. Ada Pak. Ada, monggo. Apa itu Pak? Penyebab Pak, seringnya orang kurang mampu dalam memecahkan masalah Pak. Secara optimal manajemen dulu. Ya, jadi ya ini singkat saja ya. Iya. Kita tinggal waktu paling 30 menit, 30 detik. Jadi masalah itu bisa diselesaikan dengan apa? Dengan musyawarah ya. Jadi bagaimana seorang pimpinan melibatkan bawahan, melibatkan partisipasi anggota. Sehingga masalah yang diurai, nah ketika diurai itu harus diputuskan. Nah, jadi keputusan ketika pimpinan membuat satu keputusan itu harus melibatkan anggota. Sehingga ketika keputusan